Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan teruskan kepada ayat yang ke-8 dari surah Al-Baqarah, yaitu ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik, yaitu kelompok yang ketiga. Sebelum ini sudah dua kelompok diterangkan, yaitu kelompok orang-orang bertakwa, kemudian kelompok orang-orang kafir, dan sekarang pula kelompok orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, wa dan min dari, An-nas manusia, dan dari manusia man ada yang yaqulu berkata amanna kami telah beriman billahi kepada Allah, wa bil yaumil akhiri dan kepada hari akhirat, wa ma hum bimu'minin dan mereka itu sebenarnya tidak beriman. Kita ulang dari awal ayat. Dan dari manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi sebenarnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kelompok ketiga dari kalangan manusia, yaitu orang-orang yang tidak sesuai perkataan di mulut mereka dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Di mulut mereka mengatakan beriman, tetapi di hati sebenarnya mereka memendam kekufuran. Mereka mengatakan beriman kepada Allah di mulut mereka, tetapi sebenarnya mereka kafir kepada Allah di hati mereka. Tidak sesuai apa yang disebut di mulut dengan apa yang disimpan di dalam hati. Yang tak sesuai antara perkataan
yang diucapkan di mulut dengan kepercayaan yang ada dalam hati, maka disebut kemunafikan. Orangnya disebut munafik, orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang ke-8 ini, orang munafik adalah orang yang tak sesuai cakap dengan buat, perkataan dengan hakikat yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifat orang munafik. Tujuannya adalah supaya kita menjadi berhati-hati dengan orang munafik. Jangan sampai tertipu, terpedaya oleh orang-orang munafik. Allah tidak sebutkan nama-nama mereka, tetapi Allah sebutkan sifat-sifat mereka. Sebab bisa saja orang itu berlainan, tetapi sifatnya sama. Orang munafik dahulu mungkin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul yang hidup pada masa Rasulullah, tetapi yang sekarang mungkin namanya berlainan, keturunannya berbeda, tetapi sifatnya sama. Maka kita tidak mau tertipu oleh orang munafik. Nah, Allah sayangkan kita, Allah terangkan sifat-sifatnya kepada kita supaya kita tidak tertipu. Maka untuk orang munafik ini Allah terangkan sifat-sifatnya dengan terperinci, dengan detail, dengan sangat jelas sekali. Bahkan Allah menjelaskannya dalam 13 ayat. Kalau tentang orang beriman, orang yang bertakwa, sebelum ini diterangkan 4 ayat saja. Tentang orang kafir 2 ayat. Adapun tentang orang munafik 13 ayat. Maka para ulama tafsir ketika meneliti mengapa banyak betul ini tentang orang munafik, karena Allah ingin menjelaskan sifatnya dengan lebih banyak supaya kita jangan sampai tertipu dengan orang munafik ini. Kalau masih tertipu juga sementara Allah telah menerangkan sifatnya dengan jelas, terperinci, maka jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri karena kita tidak mengambil pengajaran yang telah Allah sampaikan kepada kita. Baik, sekarang kita coba membahas ayat ini dengan lebih terperinci lagi melalui setiap kata yang ada di dalam ayat ini. Wa minan nas, wa dan. Apabila kita jumpa kata dan ini bermakna ayat ini ada kaitannya, ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya menerangkan tentang 2 kelompok manusia. Allah terangkan kelompok pertama adalah orang-orang yang bertakwa, yang berguna bagi mereka Alkitab, yang berguna bagi mereka Al-Quran, sehingga menjadi petunjuk bagi hidup mereka. Kelompok yang kedua, kelompok yang tidak berguna petunjuk bagi mereka, tidak berguna Al-Quran bagi mereka, yaitu kelompok orang-orang kafir. Dan, nah kata dan di sini untuk menyempurnakan kelompok-kelompok yang ada pada manusia. Dan satu lagi kelompok yang belum disebutkan, yaitu kelompok orang-orang yang nampaknya beriman, secara luarannya kelihatan beriman, tetapi apabila diteliti, rupanya sebenarnya bukan kalangan orang-orang beriman. Mereka ini Allah sebut sebagai orang-orang munafik. Tetapi di dalam pembahasan ini, yaitu kali pertama Allah menjelaskan tentang kelompok orang-orang munafik ini, Allah tidak menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Jadi perkataan munafik ini tidak disebutkan, tapi nanti baru akan disebutkan. Jadi pada kali pertama ini Allah tidak menyebutkan sebutannya atau gelarannya sebagai orang munafik, tapi Allah menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu Allah menyebutkan dan wa minan nas, dari kalangan manusia. Orang yang bertakwa dari kalangan manusia, orang yang kafir dari kalangan manusia, dan dari kalangan manusia juga
ada yang man yaqulu, ada yang berkata. Yaqulu berkata di mulut mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Tak cukup menyebut beriman kepada Allah, mereka tambah lagi wabil yaumil akhir, dan kami juga beriman kepada hari akhirat. Kita bahaskan kata annas terlebih dahulu. Wa minan nas, dan dari manusia. Dari manusia maknanya dari satu kelompok manusia, bukan semua manusia, tapi sebahagian manusia. Kata min ini membawa makna al-ba'diyah, sebahagian, atau kalau kita belajar ilmu Al-Quran maka menerangkan tentang khusus, bukan manusia secara umum, tidak, tapi manusia tertentu. Nah, yang tertentu itu adalah yang berkata di mulut mereka, mereka beriman. Di sini Allah tidak menyebut langsung mereka dengan gelar mereka, tetapi Allah menyebut mereka dengan perkataan manusia dan dari manusia. Sebelumnya Allah menyebut gelar langsung, hudan lil muttaqin, Allah sebut orang-orang yang bertakwa. Kemudian innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, Allah sebut langsung kafir, gelarannya langsung. Tapi di sini Allah tidak pula menyebutnya orang-orang munafik, tidak. Allah tidak sebut gelarannya, tapi Allah sebut dan dari manusia. Apa sebab? Sebabnya adalah karena orang munafik ini dikatakan beriman, sebenarnya tidak beriman. Meskipun nampak salat juga, pergi juga ke masjid, berpuasa juga di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat juga, pergi haji juga, tapi sebenarnya mereka bukan kalangan orang beriman. Maka apabila mereka ini tidak dapat difahami hakikat sebenarnya, untuk menyebut mereka beriman, sebenarnya mereka tidak beriman karena mereka memendam kekufuran di dalam hati, maka penyebutan yang sesuai untuk mereka adalah manusia. Kalau disebut orang-orang yang bertakwa, sesuai, sebab orang yang bertakwa itu keimanan ada dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amalan, sesuai yang di dalam dengan yang di luar, sesuai perkataan dengan perbuatan. Tepat kata orang yang bertakwa untuk mereka. Tapi orang-orang yang munafik ini tak tepat. Kata beriman tak tepat, kata kafir pun tak tepat. Meskipun di dalam hati mereka itu memendam kekufuran, tapi kalau menyebutnya kafir pun tak sesuai. Apa sebab? Sebab mereka sholat juga, puasa juga, zakat juga, haji juga. Maka kata yang sesuai untuk mereka ini Allah pilih kata annas, manusia, dan dari manusia. Nah, kata manusia ini Allah pilih adalah untuk sesuai dengan keadaan mereka, bukan dari kalangan orang beriman sehingga tidak disebut sebagai orang beriman, bukan dari kalangan orang yang kafir secara terang karena nampak seperti orang-orang beriman, maka Allah sebut saja sebagai manusia. Tapi nanti Allah akan terangkan manusia yang seperti apa. Manusia yang berkata di mulut beriman, tapi sebenarnya di hati mereka tidak beriman. Baik, sebelum pembahasan tentang sifat orang munafik, kita bahas yang dahulu kata manusia. Apa makna manusia ini? Kita ini disebut manusia atau bangsa manusia. Ada lagi satu bangsa namanya bangsa jin. Ada lagi satu bangsa namanya bangsa malaikat. Ini dari makhluk hidup yang Allah ciptakan. Bangsa malaikat, bangsa jin, bangsa manusia. Bangsa manusia disebut sebagai manusia. Mengapa kita ini disebut sebagai manusia? Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau menerangkan tentang pengambilan kata manusia ini. Pertama, ini yang populer, yang selalu kita dengar. Kata manusia ini diambil dari kata nasya.
An-nas dari kata nasya, maknanya lupa. Manusia dikatakan sebagai manusia karena sifatnya pelupa. Pelupa. Ini mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Allah telah beritahukan kepada Nabi Adam, wahai Adam, silahkan makan apa saja yang ada dalam surga ini, buat apa saja, asalkan tidak satu perkara, yaitu jangan dekati pohon yang satu ini. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon yang satu ini. Ini pohon yang dilarang. Kalau kamu dekati, kamu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Tapi Nabi Adam lupa. Karena ada yang melupakannya. Yang melupakannya adalah Iblis. Karena Iblis telah menggoda Nabi Adam. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau tidak kutunjukkan kepadamu wahai Adam, kalau mau maka kamu akan menjadi orang yang akan berdiam dalam surga ini selama-lamanya, dan kedudukanmu seperti malaikat senantiasa suci. Mau tidak? Nabi Adam terpedaya, tergoda. Kemudian, ya, apa dia wahai Iblis? Dia lupa Iblis itu adalah musuhnya. Dan satu lagi, lupa musuhnya, lupa pula perintah Allah. Jangan dekati pohon. Iblis pula mengatakan, dekati pohon itu, nanti kamu akan berdiam dalam surga selama-lamanya. Nah, karena sifat lupa ada pada manusia, pada Nabi Adam, manusia pertama, maka sifat itulah yang membawa kepada pelanggaran Nabi Adam alaihissalam, yang akhirnya dikeluarkan dari surga. Jadi manusia dikatakan manusia karena sifat pelupa yang ada padanya. Siapa di antara kita ni yang tak pelupa? Tak ada. Semua kita pelupa. Hanya saja ada yang pelupanya banyak, ada yang pelupanya sedikit. Dan yang melupakan kita adalah syaitan sebenarnya. Masuk melalui hawa nafsu, sehingga disibukkan kita dengan sesuatu yang lain, yang perkara itu melupakan kita dari yang sebenarnya, yang semestinya kita ingat. Maka dalam Al-Quran disebutkan, wama ansani illa syaitan. Tidaklah yang melupakanku melainkan syaitan. Sudah berjanji kita pukul 8 ya, kita jumpa di Masjid Agung. Sudah tahu. Ingat. Tapi kedekat-dekat pukul 8 ada saja yang dia lakukan. Nah, perbuatan yang dia lakukan itu telah melupakannya dari janji yang sebenarnya dia telah ketahui. Jadi lupa memang tabiat manusia. Nah, manusia disebut sebagai manusia karena memiliki tabiat atau sifat pelupa. Ini yang populer. Tapi ada satu lagi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau. Manusia dikatakan manusia. Manusia itu anas dari kata nusun atau nausun, maknanya adalah harakah. Harakah maknanya bergerak. Manusia disebut manusia karena sifatnya yang bergerak. Manusia dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, bergerak nampak. Kalau ada yang bergerak akan nampak. Pergerakan itu jelas. Nah, pergerakan manusia ada 3 pergerakan. Pergerakan badan, pergerakan fikiran. Apabila berfikir, dia menggerakkan akalnya. Ada lagi pergerakan hati, jiwa. Itu keimanan kepada Allah. Maka dia bergerak, yang membuahkan keyakinan. Keyakinannya itu bergerak. Awalnya ilmu yakin. Setelah itu dia bergerak ke ainul yakin. Kemudian dia bergerak ke hakul yakin. Maka manusia dikatakan sebagai manusia karena makhluk bergerak. Lain dengan hewan, lain dengan tumbuh-tumbuhan, lain juga dengan jin. Nah, tumbuh-tumbuhan tidak bergerak, tubuhnya tidak bergerak. Meskipun badannya, batangnya itu bergerak, dahannya bergerak. Kemudian hewan meskipun badannya bergerak, tapi akalnya tak bergerak karena tidak ada akal, tidak ada pemikiran.
dan tidak ada jiwa keimanan. Baik, adapun jin pula disebut sebagai jin. Jin disebut sebagai jin dari kata jannah. Jannah maknanya tersembunyi. Jin dikatakan jin karena tersembunyi dari pandangan manusia, tak dapat dilihat. Kata jan itu maknanya tersembunyi. Jin dan nun. Ada janin. Janin dikatakan janin, tersembunyi di dalam rahim. Ada pula majnun, gila. Majnun dikatakan majnun karena akalnya tersembunyi, tak nampak akalnya. Kemudian ada lagi jannah, syurga. Jannah dikatakan jannah karena permukaannya tersembunyi, karena pohon-pohon banyak tumbuh. Kemudian ada lagi junnah. As-siyamu junnah, puasa itu junnah, perisai. Perisai dikatakan perisai karena dia menyembunyikan badan kita sehingga tidak ditebas oleh pedang lawan. Ini hebatnya bahasa Arab. Begitu juga manusia. An-nas dikatakan an-nas dari kata naus, maknanya yang bergerak. Maka kalau tak bergerak, maka tidak manusia. Diam di tempat saja, akalnya diam seperti itu saja. Sudah digerakkan, tak juga berfikir. Hatinya juga demikian. Sudah dinampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah banyak sekali, seperti itu juga. Itu tak samalah dirinya itu dengan namanya sebagai manusia. Karena manusia disebut manusia bergerak. Satu lagi disebutkan juga dalam tafsir Al-Qurtubi, manusia disebut manusia dari kata ans. Ansun itu maknanya adalah, ansun ini maknanya apa kita katakan? Jinak, kita katakan jinak. Kemudian lembut boleh juga. Ada nama orang Anis atau Anas. Kalau perempuan Anisah. Yang jinak, bukan liar, bukan buas, tapi dia baik, sopan dan lain sebagainya. Nah, manusia dikatakan manusia karena sebagai hamba yang lunak, yang lembut, yang sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia itu buas, maka bukan manusia. Karena yang buas itu bukan manusia. Yang buas itu adalah haiwan, seperti harimau, seperti singa. Nah, itu bukan manusia karena buas. Nah, kalau manusia dia tidak buas. Manusia itu lembut, sopan santun, penuh kasih sayang. Apabila anak-anak dikasihi, apabila ada istri-istri dikasihi, apabila ada suami-suami dikasihi, itu manusia. Kalau tidak kasih mengasihi, maka itu bukan manusia. Tidak punya sifat manusiawi, meskipun bergelar manusia juga. Karena kata manusia itu sebenarnya menurut yang ketiga adalah lembut, baik, sopan santun, penuh kasih sayang. Nah, di sini Allah menyebutkan dan dari manusia. Tetapi Allah tak menyebutkan bahwasanya orang-orang munafik itu sebagai orang-orang yang memang memiliki sifat kemanusiaan meskipun mereka itu manusia. Hanya Allah menyebut ada dari kalangan manusia. Semestinya disebut kata manusia ini, patutnya orang munafik itu menjadi tersentak. Kalau memang mereka itu adalah dari kalangan manusia, semestinya mereka beriman kepada Allah. Lembut hati mereka beriman kepada Allah, tidak menipu, tidak berdusta, lain di mulut, lain pula di hati. Kalau memang mereka itu dari kalangan manusia, sepatutnya mereka seperti apa yang mereka ucapkan, seperti itu pula yang ada di dalam hati mereka. Wa minan nas, dan dari kalangan manusia. Jadi penyebutan kata manusia di sini adalah untuk
menjelaskan bahwasanya mereka dari kalangan manusia, tetapi sifat mereka tidak manusiawi. Maka kita menjadi terkejut apabila diterangkan sedemikian sifat orang munafik. Kemudian kita pula ada pula ciri-ciri seperti itu. Maka takut kita dimasukkan ke dalam kelompok orang yang ketiga ini. Wa minan nas, dan dari manusia, may yaqulu, ada yang berkata. Disebut di sini may yaqulu, ada yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ada yang berkata, kami beriman kepada Allah. Di sini disebut kata berkata. Sebenarnya iman itu tidak diperkatakan sebenarnya. Iman itu sebenarnya ditunjukkan dengan amalan. Sebelum ini langsung disebut amanna billah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, kepada Allah. Langsung beriman. Dengan apa mereka beriman? Dengan hati. Tapi dalam ayat ini disebut ada yang berkata. Jadi perkataan dimunculkan. Karena orang munafik ini sebenarnya mereka bukan kalangan orang-orang beriman, tetapi bagaimana supaya orang beriman itu percaya mereka beriman? Maka orang munafik ini berkata, mengeluarkan perkataan, wahai orang beriman, kami juga beriman. Nah, perkataan mereka ini tujuannya adalah untuk mengelabui orang-orang beriman, supaya orang-orang beriman memandang mereka sebagai orang-orang beriman, sama seperti mereka. Jadi perkataan mereka ini bukan perkataan yang jujur, tetapi perkataan mereka ini adalah perkataan dusta. Dusta maknanya lain yang berlaku, lain yang disebut. Itu makna dusta. Dia tidak ada melihat kecelakaan di luar tadi, tak ada dia lihat. Tetapi dia menyebut saya melihatnya. Bermakna dia telah dusta. Lain yang berlaku, lain kenyataannya, lain pula yang dia sebut. Dusta yang paling besar adalah dusta tentang Allah. Allah itu satu. Hakikat yang sebenarnya di alam ini, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Sesungguh Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tetapi mereka mengatakan tidak, Tuhan itu dua dengan mulut mereka. Mereka mengatakan dengan mulut mereka Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa yang di surga, Tuhan Anak yang di bumi, dan yang mengantarai antara Tuhan Bapa dengan Tuhan Anak. Ini mulut mereka. Apabila perkataan itu tidak sesuai dengan hakikat yang sebenarnya, maka disebut perkataan itu perkataan dusta. Ada orang yang berdusta, lain di mulut, lain di hati. Umpamanya di mulut dia seperti hendak membantu, tetapi sebenarnya di hati dia ingin menipu. Bagaimana? Kita tahu tak orang yang menipu dengan orang yang membantu ini? Hanya berdasarkan kepada perkataan saja, mampu kita mengetahui? Tidak. Siapa yang mampu mengetahui? Allah. Begitu juga orang-orang munafik. Tahu tidak kita orang-orang munafik? Tidak, karena dia sama seperti kita. Solat sama seperti kita. Bahkan di shaf pertama pula lagi. Belum kita datang, dia sudah datang pula. Bajunya lebih bagus dari baju kita. Songkoknya lebih putih pula lagi dari kita. Kita tak pakai serban, dia pakai serban lebih panjang pula lagi dari serban para ulama lainnya. Kita tengok, Masya Allah, pandai sekali mereka ini menunjukkan diri. Tapi rupanya mereka ini bukan orang yang beriman.
pada masa Rasul dahulu, orang munafik ini di hadapan Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini beriman kepada Allah dan beriman kepadamu, wahai Rasul." Rasul tahu tidak yang di depan itu orang munafik? Tidak tahu. Rasulullah tidak tahu. Tak ada manusia yang tahu apa yang ada dalam hati manusia lainnya. Itu adalah perkara yang tersembunyi. Rasul tak tahu. Baru Rasul tahu setelah yang Maha Tahu memberitahu. Turun ayat Al-Quran, "Wahai Rasul, yang datang kepadamu tadi itu orang munafik itu. Di depanmu mengaku beriman, tetapi sebenarnya tidak beriman." Akhirnya Rasulullah tahu? Tahu. Akhirnya Rasulullah tahu mana orang yang beriman sebenarnya, mana orang yang munafik, yang sebenarnya tidak beriman. Sekarang kita ya pula, tahu kita siapa orang-orang munafik? Tidak tahu. Jangan katakan munafik dia itu. Oh, belum tentu. Kecuali kalau kita diberitahu oleh Allah. Siapa pula di antara kita ini yang sudah menerima wahyu dari Allah? Maka kita ini sekarang tidak mengetahui siapa itu orang munafik. Tapi orang munafik itu ada? Ada. Jadi ada dua perkara yang berbeda. Satu, orang munafik itu ada. Dan satu lagi, kita tak tahu dengan pasti apakah mereka itu munafik atau tidak. Karena kita tak tahu dengan pasti orang itu orang munafik, jangan buat penghukuman, jangan buat pertuduhan. Dia itu munafik itu. Bulan puasa aja nampak semangat itu. Di luar puasa dia kembali dia ke kerja asalnya. Jangan seperti itu. Apalagi yang lain umpamanya. Itu bersama kita saja dia seperti itu. Apabila dia kembali ke geng-gengnya, apa geng? Kembali ke kelompok-kelompok dia, maka dia akan tunjukkan siapa dia sebenarnya. Dia munafik itu. Jangan katakan demikian. Kita tahan diri dari menghukum orang. Tetapi kita bisa tahu orang-orang munafik itu dari sifat-sifat mereka. Kita bisa tahu. Nah, dari sifat-sifat mereka nanti akan disebutkan satu persatu sifat mereka. Dari sifat-sifat mereka kita tahu, itu orang munafik. Tapi kita tetap menahan diri untuk membuat penghukuman terhadapnya. Kita tak mau menyebut kamu munafik, tidak mau. Tapi kita dah tahu sifatnya. Nah, dengan mengetahui sifat, kita menjadi berwaspada, berhati-hati. Jadi tujuannya kita menjadi berhati-hati. Kita tak tahu kadang-kadang kalau kita jumpa-jumpa di majlis-majlis ilmu ini saja tak tahu mana yang betul-betul beriman dan mana yang sebenarnya hanya berpura-pura saja, kita tak tahu. Bagaimana supaya tahu? Kalau mau tahu, makan bersama, minum bersama, nanti tinggal bersama, nanti kalau pergi ke jalan ke sana kemari bersama-sama, berhari-hari, tak cukup berhari-hari, berminggu-minggu, tak cukup berminggu, berbulan-bulan, nanti akan tahulah siapa kawan yang sebenarnya dan siapa yang sebenarnya bukan kawan. Dahulu kami ketika belajar, di tempat belajar kami semua menunjukkan sebagai orang-orang baik-baik, semua baik-baik. Maka semua terasa sebagai kawan. Tapi ketika sudah pergi ke Saudi, kita sama-sama, disitulah baru nampak wajah-wajah yang sebenarnya. Ada yang memenangkan diri sendiri, ada yang menipu dan memperdaya kita. Nanti kita sama-sama ya, sama-sama. Tapi sampai masanya sendiri-sendiri saja dia pergi. Nanti kalau ada pekerjaan, nanti saya akan beritahu. Dapat dia pekerjaan, tapi dia tak beritahu. Karena hanya untuk dirinya sendiri. Sudah nampak. Dan menurut Imam Ibnu Katsir, kemunafikan itu ada dua macamnya.
yaitu yang pertama, ini adalah yang paling buruk dan paling tercela, mengeluarkan seseorang dari keimanan, yaitu kemunafikan karena kepercayaan. I'tiqadiyun, kemunafikan karena kepercayaan. Ada lagi satu lagi, kemunafikan sebagai perbuatan. Dia adalah berupa perbuatan. Nah, seperti yang kita sebutkan contoh tadi, itu adalah berupa perbuatan, tidak ada kaitan dengan kepercayaan. Biasanya adalah berdusta. Maka dalam hadis Nabi disebutkan ayatul munafiki salasun, tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bercakap dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji tidak menepati janji, ingkar janji. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia khianat, dia tak mau menjalankannya. Nah, apabila kaitan dengan perbuatan, hadis ini kaitannya dengan perbuatan, maka dia disebut sebagai orang munafik, tetapi kemunafikannya itu dalam perbuatan. Nah, kemunafikan dalam perbuatan ini tidak mengeluarkannya dari kalangan orang-orang beriman. Nah, yang kita maksudkan dalam ayat ini adalah kemunafikan kepercayaan, yaitu yang mengeluarkan dari kelompok orang-orang beriman. Dari mana kita tahu dalam ayat ini adalah kemunafikan yang berkaitan dengan kepercayaan? Karena perkataan mereka, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhiri, kami juga beriman kepada hari akhirat. Kemudian Allah membantah, Allah sendiri yang membantahnya. Wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman. Maka ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang kemunafikan dalam perkara kepercayaan. Jadi ada 2 bentuk kemunafikan. Baik. Di sini disebutkan 2 rukun iman. Amanna billah wa bil yaumil akhir. Kita rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada para rasul, beriman kepada kitab suci, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. 6. Tetapi di sini disebut hanya 2 saja. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Maka ulama tafsir menyebutkan orang munafik ini menyebut 2 tepi iman. Tepi iman itu ada 2. Satu iman kepada Allah, satu lagi iman kepada hari akhirat. Mengapa disebut 2 ini tepi? Sebab keimanan kepada malaikat dia termasuk kepada keimanan kepada Allah. Mengapa beriman kepada malaikat? Sebab Allah yang memberitahu bahwasanya malaikat itu adalah makhluknya. Meskipun kita tak melihatnya, tapi beriman juga. Ya, apa sebab? Sebab Allah yang memberitahukannya kepada kita. Karena kita beriman kepada Allah, maka kita juga beriman kepada apa yang Allah beritahukan. Begitu juga kitab suci, begitu juga para rasul, begitu juga qada dan qadar. Dan satu lagi tepi iman lagi adalah hari akhirat. Hari akhirat ini kaitannya dengan pembalasan. Iman yang sudah didapatkan di dunia dibuktikan dengan menjalankan perintah Allah, maka nanti akan menerima balasannya di hari akhirat. Nah, orang munafik ini tidak cukup mengatakan amanna billah, tapi mereka kuatkan lagi, amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami buat ini karena kami ingin mendapatkan balasan di hari akhirat nanti. Nampak macam ikhlas pula mereka berbuat. Macam betul-betul karena Allah mereka melakukan perbuatan. Maka Allah bantah. Karena tujuannya sebenarnya adalah untuk menipu orang-orang beriman. Karena ayat berikutnya nanti akan disebutkan kata menipu ini. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang beriman.
tidaklah mereka itu menipu, melainkan mereka menipu diri mereka sendiri. Kata menipu ini kita simpan dahulu karena belum muncul lagi dalam ayat yang kita bahaskan sekarang ini. Yang muncul sekarang ini adalah Allah menafikan mereka, membantah perkataan mereka. Wa ma hum bimu'minin. Tidaklah mereka itu orang-orang beriman. Yang membantah Allah, maka bantahan Allah adalah tepat, benar, bermakna memang ada kelompok manusia yang berkata di mulut beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Allah tambah lagi di sini dengan kata bi. Sebenarnya wa ma hum mu'minun. Boleh sebenarnya dari sisi bahasa. Tetapi Allah tambah wa ma hum bi mu'minin. Penambahan ba ini di dalam pembahasan tafsir ala ablaghi wajhin, untuk menguatkan betul bahwasanya memang sama sekali mereka tak punya iman sebenarnya. Tidak kepada Allah, tidak juga kepada hari akhirat. Jadi kalaupun mereka berkata itu bukan menunjukkan keimanan sekecil apapun, bukan menunjukkan keimanan yang ada dalam hati mereka, karena sekecil apapun tak ada iman dalam hati mereka. Lalu mengapa mereka menyebutnya juga untuk kepentingan? Maka di atas kata kepentingan ini, orang munafik itu sebenarnya mengapa mereka munafik? Karena ada yang ingin didapatkan, ada yang ingin dikejar. Maka orang munafik ini tak ada di kota Mekah, tak ada dahulu. Orang munafik ini baru muncul di kota Madinah. Mengapa tak muncul di kota Mekah? Karena umat Islam di kota Mekah belum kuat lagi. Maka apa perlunya munafik dengan orang-orang beriman? Tak ada pentingnya untuk mengaku beriman dengan orang-orang beriman, karena tidak ada kepentingan yang akan didapatkan. Tetapi kalau di Madinah, umat Islam sudah mulai kuat. Apabila umat Islam sudah mulai kuat, kemudian tidak mengaku beriman, nanti tidak dapat fasilitas dari orang-orang beriman, tidak dapat kemudahan dari orang-orang beriman, tidak dapat bantuan, mungkin akan diasingkan, diketepikan, diabaikan oleh orang beriman. Supaya tidak diasingkan, diabaikan, maka mereka pun mengaku beriman untuk dapat kepentingan. Jadi orang munafik adalah orang yang tak punya marwah diri. Dia menjual dirinya yang berharga hanya untuk mengejar kepentingan. Orang menjadi tertipu, orang menjadi terpedaya. Kalau orang tahu, orang pasti akan marah. Orang akan merasa pedih di hati disebabkan karena kemunafikan. Nah, karena begitu dahsyat perbuatan orang munafik ini, maka Allah tempatkan dia dalam neraka bukan di sembarang tempat, di tempat yang paling bawah, di kerak neraka. Allah menyebutkan innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang berada di paling bawah api neraka. Kalau di paling bawah api neraka bermakna paling amat hebat siksaannya. Mengapa amat hebat siksaannya? Karena perbuatan mereka pula yang amat hebat buruknya dahulu ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Perbuatannya dahulu, amalannya dahulu memedihkan hati orang karena menipu, maka dapat pula azab yang memedihkan. Keadilan Allah. Wa ma hum bimu'minin. Tidaklah mereka beriman. Jadi siapa yang membantah di sini? Allah. Lalu sikap kita apabila dalam ayat ini yang membantah adalah Allah, maka serahkan urusan orang munafik itu kepada Allah. Karena nanti yang akan membantah mereka itu sebagai bukan orang-orang beriman adalah Allah. Jangan kita yang membantahnya. Nanti Allah yang akan menunjukkan kepada kita sebenarnya mereka itu bukan
orang-orang beriman. Allah yang akan menunjukkan. Karena sekarang ini kita tidak menerima wahyu lagi, karena tidak ada lagi nabi yang diutus, maka kita tidak mengetahui siapa orang munafik dari sisi Allah. Tapi Allah akan tunjukkan melalui fakta atau bukti yang akan muncul sebentar lagi. Kalau tidak seminggu, sebulan. Kalau tidak sebulan, setahun. Tapi sampai waktunya pasti akan diketahui juga orang yang munafik itu bukan main. Kalau pada waktu kampanye bukan main, macam pejuang nampaknya. Pejuang agama, pejuang kebenaran. Tetapi sudah terpilih dia, tak nampak lagi entah kemana dia. Sekali, 2 kali, 3 kali, terbukti sudah. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang mengejar kepentingan. Tengok, Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menerangkan kepada kita tentang sifat pertama dari orang-orang munafik. Lain di mulut, lain di hati. Kita tak mampu untuk mengetahui apa yang dalam hati. Biarkan Allah yang akan memberitahukan kepada kita melalui waktu yang berjalan. Maka kita selalu menyebutnya tunggulah waktunya, atau waktu nanti yang akan memberitahu. Wait and see. Tunggu dan lihatlah siapa sebenarnya orang-orang yang ikhlas, beriman dengan penuh keikhlasan. Siapa sebenarnya orang-orang yang mengejar kepentingan, sebenarnya tidak beriman, dan tidak pula sebagai seorang yang membuktikan keimanan dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan melalui ayat yang pertama dari 13 ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik ini sudah dapat memberikan gambaran kepada kita tentang kelompok yang ketiga dari manusia, sehingga kita menjadi berwaspada, sehingga tidak tertipu, tidak terpedaya oleh mereka yang nampak seperti ayam tetapi rupanya musang berbulu ayam. Mengapa dia merubah wajahnya? Disebabkan karena ada kepentingan, hendak memakan anak ayam. Itulah kepentingannya. Maka pepatah-pepatah kita banyak sebenarnya yang bisa dijadikan pengajaran, pedoman. Mudah-mudahan melalui ayat-ayat Al-Quran ini kita lebih nampak lagi hakikat yang berlaku di alam ini, khususnya yang berkaitan tentang manusia yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat terus membahaskan firman-firman-Nya ini sebagai petunjuk bagi hidup kita di dunia ini untuk kebaikan kita di akhirat nanti. Kita tutup dengan doa takfiratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.